Selamat pagi. Selamat pagi Bu Wati. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nancy, Bu semuanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Miza. Selamat pagi Bu Melsa. Selamat pagi Bu Mukaroma. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Amin. Hari ini kita akan memulai pelatihan kita kembali. Kita sudah masuk di hari keempat. Nah, hari keempat ini kita akan sama-sama belajar tentang materi yang akan nanti saya sampaikan. Tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Bu Novi minta bantuan kepada Ibu Melsa. Ibu Melsa, persilahkan. Baiklah Ibu semuanya, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa kita mulai menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa selesai. Terima kasih atas kesempatannya Bu Novi. Terima kasih Ibu Melsa. Bagaimana Ibu-ibu? Semangat hari ini? Semangat Bu. Semangat Bu Miza. Sepertinya lebih seru lagi kalau kita awali dengan ice breaking. Siapa hari ini yang punya jadwal membuat kita semangat? Bu Wati ya? Saya coba ya Bu. Oke, silakan Bu Wati. Oke dulu berarti ya. Senangnya waktu pagi, belajar bersama teman baru. Mari semua calon guru penggerak, semangat, hore. Yeay. Nah, terus sekarang gimana Bu Wati? Alhamdulillah, harus semangat. Harus semangat. Oke. Iya, udah pusing. Tapi tetap semangat ya Ibu-ibu. Hari keempat berarti 6 hari lagi tetap harus semangat. Iya. Oke. Kita lanjut. Ibu Wati, Bu Karoma, Ibu Miza, dan Ibu Melsa. Hari ini kita akan membahas tentang, kita langsung masuk pada materi. Kita masuk kepada materi, ini kesepakatan kita dulu ya. Kesepakatan dalam pelatihan yang pertama, menghargai fasilitator, lalu saling menghormati dan menghargai sesama peserta, berpakaian sopan dan rapi, dan saat pemaparan materi nanti mohon maaf kalau jika ada yang bersuara atau apa, Bu Novi mohon izin mute ya, nggak apa-apa. Selanjutnya ini adalah materi hari ini, capaian pembelajaran. Mungkin ibu-ibu sudah mengeksplor di LMS ya tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya Bu Novi mau bertanya dulu, ada pertanyaan reflektif ya, pertanyaan pemantik di sini. Mungkin ibu-ibu bisa lihat bagaimana cara ibu mengetahui ketercapaian peserta didik di dalam proses pembelajaran. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Bagaimana cara ibu mengetahui ketercapaian peserta didik di dalam proses pembelajaran? Sepertinya Bu Mukaroma mau menjawab. Iya, Bu Novi. Dinyalakan dulu, Ibu. Speakernya dinyalakan dulu, diaktifkan dulu. Iya, silakan. Belum ada suaranya. Ya, belum terdengar ya, Ibu. Iya, sekarang sudah. Iya, sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Mungkin kita bisa melihat dari aspek pengetahuannya, apakah peserta
peserta didik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dengan benar atau tidak. Nah, dan kita bisa lihat dari aspek sikapnya, apakah peserta didik kita sudah bisa bersikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Mungkin hanya itu, Ibu. Iya, benar ya, benar Ibu Mukaroma. Jadi bagaimana ketercapaian peserta didik di dalam proses pembelajarannya itu diketahui oleh guru, salah satunya yaitu dengan cara mengetahui hasilnya ya pada akhir pembelajaran. Kemudian juga mengetahui karakteristik siswa yang dikaitkan dengan 3P atau profil pelajar Pancasila. Atau ada yang ingin menambahkan? Iya, sedikit menambahkan Bu Novi. Iya, silakan Ibu Ya, Niza. untuk melihat ketercapaian pembelajaran peserta didik ada 3 aspek yang perlu kita lihat. Tadi Bu Mukaroma sudah mengatakan ada aspek pengetahuan dan sikap ya. Ada satu lagi tambahannya keterampilan. Jadi 3 aspek itu yang kita lihat dari peserta didik. Ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tadi sikap yang sesuai dengan 3P tadi ya. Profil pelajar Pancasila. Oke, ya, benar. Terima kasih. Benar sekali. Terima kasih Bu Miza. Benar ya Ibu-ibu yang dikatakan oleh Ibu Karoma dan Ibu Miza dapat dirangkumkan bahwa untuk mengetahui ketercapaian peserta didik itu harus memiliki 3 aspek ya yang merupakan atau keterkaitannya dengan profil Pancasila sangat erat. Ada pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan, di mana ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam suatu proses capaian pembelajaran. Kita lanjut ya. Ada mengapa menggunakan capaian pembelajaran? Nah, kita lihat. Mengapa menggunakan capaian pembelajaran? Karena sebagai sarana untuk mewujudkan yang tadi disebutkan Bu Miza, ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang pasti, Ibu-ibu juga sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam 3P itu, ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, di antaranya adalah beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, tidak hanya berakhlak kepada dirinya sendiri, namun juga berakhlak kepada negaranya, kepada sesamanya, ya, dan kepada lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya itu adalah berkebinekaan global yang berkaitan dengan budaya luhur, ya, budaya luhur bangsa, identitas, ya, mampu berpikir terbuka, dan saling menghargai antar budaya. Kemudian ada bergotong royong yang diharapkan peserta didik nanti mampu berkolaborasi, lalu akhirnya mereka bisa peduli, menumbuhkan sikap peduli, dan akhirnya mereka bisa sharing, berbagi kepada sesama di sekitarnya. Ya. Selanjutnya ada mandiri. Ya, salah satunya itu adalah mereka berani membuat keputusan sendiri. Jadi tidak atau tanpa unsur paksaan dari luar, namun dari dalam diri. Dimulai dari diri mereka sendiri untuk dapat memecahkan suatu masalah, problem solving, ya, memutuskan suatu keputusannya sendiri, ya, berani memutuskan keputusannya sendiri. Kemudian bernalar kritis, ya, diharapkan anak-anak kita mampu memiliki pemikirannya sendiri. Seperti tadi, tidak ada unsur paksaan. Ya. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu berarti kesadaran akan diri, serta sadar dengan situasi apa yang dihadapi. Ya. Dan selanjutnya ada kreatif. Jadi mereka akan mampu menciptakan atau menghasilkan gagasan orisinil, menghasilkan karya yang orisinil, menghasilkan karya dan gagasan sendiri. Ya. Selanjutnya, apa itu capaian pembelajaran? Jadi menurut
Keputusan Menteri RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian. Jadi merupakan satu kesatuan utuh, ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, ya, yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem, ya, itu tadi. Jadi mereka diharapkan menjadi pelajar yang merdeka, ya. Selanjutnya, secara garis besar, capaian pembelajaran itu juga dapat diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu kompetensi, atau bisa diperingkas atau disingkat bahwa capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh seorang peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran di akhir fase, ya, itu. Kemudian di situ pun juga Bu Novi tampilkan, ya, sudah ditentukan oleh keputusan Menteri juga, ya, di situ dapat dilihat bahwa CP pendidikan khusus untuk sekolah inklusi, ya, karena kita juga sekolah umum yang termasuk sekolah inklusi di dalamnya, ya, bahwa capaian pembelajaran bagi pelajar berkebutuhan khusus mengacu pada capaian pembelajaran untuk sekolah reguler dan pendidikan kimia nomor 10/D/KR dan /2017. Selanjutnya, dalam penyusunan capaian pembelajaran yang pertama adalah terukur dan spesifik. Ya, jadi ini merujuk pada taksonomi Bloom, ya, memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman praktis keterampilan genetik. Keterampilan genetik di sini, ya, seperti tadi, ya, kebutuhan dasar yang dimiliki seorang anak, ya. Kemudian fleksibel, sesuai proses dan tahapan belajar, ya, jadi mengikuti kebutuhan mereka, ya, sesuai proses tanpa paksaan tadi. Kemudian otonomi, jadi sekolah atau satuan pendidikan itu diberikan kebebasan atau keluasan untuk menyesuaikan capaian pembelajarannya dalam kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup capaian pembelajaran sendiri yaitu format perumusannya dari bentuk penulisan, ya, berupa deskripsi atau narasi, ya, kemudian integrasi saling berkaitan, kemudian sikap keterampilan tadi yang sudah disampaikan juga, ya, oleh Bu Karoma dan Ibu Miza, pengetahuan, ya, sikap keterampilan dan pengetahuan itu saling terintegrasi, jadi saling terkait, jadi tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian dirumuskan dalam bentuk fase, ya, nanti fase-fasenya juga akan lebih dikupas di slide selanjutnya. Kemudian komponen, ya, komponen apa, ya, komponen yang terdapat di dalam CP itu yaitu tadi, ya, kompetensi, ya, di dalamnya terdiri dari sikap keterampilan dan pengetahuan, ya. Selanjutnya ada tujuan capaian pembelajaran dirumuskan per fase, ya, materi pelajarannya ini dimaksudkan agar tidak terlalu padat, peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Mengapa menggunakan istilah fase dalam capaian pembelajaran? Kemungkinan, ya, di satu kelas bisa jadi peserta didik itu pada satu kelas yang sama, tapi perkembangannya berbeda, ya. Mungkin saja dalam satu kelas itu ada 3 pengkualifikasian, ya. Jadi dikelompokkan, mungkin ada anak yang sudah tingkatan belajar atau pemahamannya tinggi, atau mungkin sedang, atau mungkin kurang. Nah, itu nanti dikualifikasikan dan bisa dalam satu kelas yang sama dan proses pembelajarannya tetap berjalan, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya, nah, seperti yang tadi Bu Novi akan bahas, ya, Bu Novi akan sampaikan,
Di situ ada fase dan capaian pembelajaran. Untuk sekolah umum atau reguler, itu fase A untuk kelas 1 dan 2, ya, usia SD kelas 1 dan 2, fase B usia SD kelas 3 dan 4, 3 sampai 4, fase C usia SD kelas 5 sampai 6, fase D usia anak SMP kelas 7 sampai 9, fase E itu pada umumnya SMA kelas 10 dan fase F SMA kelas 11 sampai 12. Ya. Selain itu juga ada fase untuk sekolah luar biasa atau inklusi, fase A untuk usia mental 7 tahun, ya, fase B untuk usia mental 8 tahun, fase C juga 8 tahun kurang lebih, fase D kurang lebih 9 tahun, fase E 10 tahun, dan fase F kurang lebih 10 tahun juga ya. Karena perkembangan mereka tidak bisa disamakan dengan perkembangan pemahaman pada anak-anak yang kebanyakan ya. Nah, untuk SLB sendiri, capaian pembelajarannya memakai acuan usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Sebelum koneksi antar materi, ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu? Dari yang tadi telah kita lihat bersama-sama, mungkin ada Ibu-Ibu yang mau bertanya, kurang jelas, ya, atau nanti kita sama-sama saling melengkapi ya. Yuk, Bu Wati. Terima kasih banyak Bu Novi atas penjelasannya. Iya. Kayaknya sih saya masih banyak yang kurang paham juga sih Bu. Ya, silahkan Bu Masih Wati. perlu belajar lagi Iya, ya. iya Bu Wati. Tapi ini juga ini ada yang mau saya tanyakan ya Bu ya. Untuk mengapa ya kita harus menggunakan capaian pembelajaran untuk pembelajaran ini, terus apakah itu berbeda dengan tujuan pembelajaran yang kita buat selama ini ya? Iya. Mengapa kita menggunakan capaian pembelajaran? Tadi sudah dijelaskan secara singkat, karena pembelajaran itu merupakan sarana, ya. Pembelajaran merupakan sarana untuk mewujudkan 3P itu tadi, ya. Profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya terdapat beriman, bertakwa, kemandirian, bergotong royong, kemudian mandiri, kreativitas, ya, bernalar kritis itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, apakah ada perbedaan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? Capaian pembelajaran itu sendiri merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir fase. Itu adalah capaian pembelajaran. Sementara kalau tujuan pembelajaran itu disusun setelah capaian pembelajaran, ya. Dan capaian pembelajaran itu sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi sudah baku ya, Ibu-ibu. Sementara kalau tujuan pembelajaran itu betul Ibu Wati. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu kita kembangkan ya, dikembangkan oleh guru ya, oleh pendidik dari capaian pembelajaran itu tadi, kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu terdiri dari kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran ditambahkan dengan konten ya, isi materi atau isi apa materi yang akan kita pelajari ya. Kemudian juga variasi yang tentunya dikaitkan oleh 3P tadi ya, profil pelajar Pancasila. Begitu Bu Wati ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Novi penjelasannya. Sama-sama. Iya Ibu Wati. Selanjutnya dia mau bertanya. Yuk Ibu-ibu kita sharing aja deh, saling melengkapi ya. Iya Bu Miza, silahkan. Ini tadi kan ada fase-fase gitu ya. Tuh. Ada fase A sampai fase F gitu ya. Iya. Mengapa capaian pembelajaran ini dibuat berdasarkan fase gitu Bu Novi? Iya, capaian pembelajaran itu dibuat berdasarkan fase. Itu tadi ya, capaian pembelajaran dibuat berdasarkan fase karena diharapkan dapat mencapai
capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan anak. Gitu. Jadi tidak hanya kebutuhan anak, karakteristik anak juga di sini dicermati juga oleh guru, sehingga guru bisa mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa masing-masing. Begitu Bu Miza. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Miza. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, ibu-ibu, jika ada yang mau menambahkan, ini ya Ibu boleh. Kita sharing aja. Kita sama-sama berbagi. Yuk. Bu Mukaroma, Bu Melsa, silahkan. Mohon izin bicara Bu Novi. Iya, silahkan Ibu Melsa. Baik Bu, gini. Dari yang sudah Ibu Novi paparkan tadi itu, peserta didik kan tingkat karakteristik dan tingkat kemampuannya itu berbeda-beda ya. Betul. Terus gimana cara kita, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan penuntasan kepada anak-anak yang belum tuntas dalam proses pencapaian CP-nya itu? Iya. Terima kasih Bu Melsa. Nah, Bu Melsa bertanya apa yang dapat dilakukan kepada siswa yang belum tuntas ya dalam proses pencapaian CP. Mungkin ada ibu-ibu yang mau berbagi? Mungkin ya saya mau nambah. Mungkin kalau di sekolah saya yang biasa selama ini kita lakukan juga ya. Iya, kalau belum tuntas biasanya sih saya mengadakan remedial untuk siswa yang masih belum tuntas. Tergantung kesulitannya apa ya. Kalau misalnya memang ya kita lihat dulu kesulitan mereka itu apa. Apakah memang perlu remedial dari soal ke materi yang awal kita ulang lagi atau dari apanya gitu Bu. Itu aja sih. Iya, betul Bu Ati. Iya. Betul ya, Bu Melsa. Jadi kalau di Bu Ati pengalamannya diberikan remedial, pengulangan ya, penguatan materi yang belum dituntaskan, yang belum dipahami oleh anak tersebut. Begitu Bu Melsa? Atas penjelasannya. Iya, sama-sama Bu Melsa. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Karena waktu juga sudah ini ya, merujuk pada sesi yang lain, kita lanjutkan saja ya Ibu-ibu. Nah, ini adalah koneksi antar materi. Sekarang waktunya Ibu-ibu untuk ya berkolaborasi tentang koneksi antar materi. Jadi tugas Ibu-ibu sekarang adalah menganalisis capaian pembelajaran dikaitkan dengan fase dan kompetensi yang ingin dicapai. Ya, Ibu-ibu boleh berdiskusi nanti di roomnya masing-masing. Kemudian ini ada contoh formatnya seperti ini. Nanti bisa di-download di LMS, kemudian dikirim kembali, diunggah kembali di LMS. Ya. Iya, ketemu lagi ya Ibu-ibu ya. Gimana tadi, seru diskusinya? Alhamdulillah seru banget. Iya, seru ya. Nanti akan Bu Novi lihat ya pekerjaan Ibu-ibu di LMS, nanti akan Bu Novi nilai juga. Selanjutnya Ibu-ibu untuk lebih semangat lagi, kita mau kuis. Nah, Bu Novi punya kuis. Ibu-ibu mau? Boleh. Tapi ini apa namanya, tetap semangat ya Ibu-ibu ya. Tetap semangat. Ini Bu Novi izin share ya. Tapi nanti kalau kuisnya nggak terjawab semuanya atau nilai yang nggak maksimal nggak apa-apa kan ya Bu Novi ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, oke. Tunggu tampilannya. Silakan dikerjakan. Ayo.
Semangat, semangat. Ayo, siapa nih? Semangat Bu Wati. Bu Iya. Karoma. Bisa loadingnya Bu namanya. Melsa langsung. Ayo Bu Miza. Ayo. Sudah. Ayo. Ini ya. Sudah itu ya? Oh, sudah ya? Sudah. Sudah. Lalu exit. Iya, Bu Karoma, iya. Bu Karoma. Exit aja ya? Oke, oke. Buat bukan kontinu. Ya, kita lihat ya ibu-ibu siapa ini yang menang. Yeay. Bu Miza yang pertama, Bu Melsa yang kedua, Bu Wati yang ketiga. Bu Karoma kemana ini ya? Ketinggalan saya juga nih. Bu Karoma ketinggalan ya. Oke. Mengira dari tadi ya. Cuma itunya nggak lompatnya belakang. Wah, seru nggak ibu-ibu? Seru ya? Seru. Seru. Oke. Iya. Nah, selesai materi kita untuk hari ini. Iya, Bu Novi izin stop share dulu. Nah, selesai. Bagaimana ibu-ibu? Semoga bermanfaat ya. Cukup dulu sepertinya sinkronus kita hari ini. Besok kita lanjutkan kembali dengan materi yang pastinya penuh tantangan ya ibu-ibu ya. Dan jangan pernah menyerah, berusaha ya, pasti kita bisa. Gitu. Setelah ini jangan lupa ibu-ibu kerjakan tugas asinkronusnya ya. Nanti dan tugas kelompok jangan lupa kelompoknya harus kompak ya. Sebelum Bu Novi tutup, ada yang mau ditanyakan? Bu Miza, Bu Melsa, Bu Karoma atau Bu Wati? Tidak ada Ibu Novi. Tidak ada. Kalau gitu kita akhiri dengan mengucap terima kasih ya, mengucap alhamdulillah, mengucap terima kasih karena hari ini kita sudah dapat melakukan aktivitas kita, pelatihan ini dengan baik. Terima kasih Bu-Ibu atas kerjasamanya. Iya. Sama-sama. Terima kasih Bu Novi. Ya, izin Ma, lift Bu ya. Miza. Bu Melsa. Ya.